Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja, sehat selalu, tetap semangat dan rajin belajar. Anak-anak, kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran tema 5, subtema yang kedua. Kalian juga sudah mengerjakan ulangan harian subtema yang kedua, serta ada beberapa yang sudah mengirimkan bukti fisik tugas subtema yang kedua. Nah, di sini Ustazah ingatkan kembali yang belum menyelesaikan baik itu tugas mau ulangan, silahkan disegerakan untuk diselesaikan. Mengapa? Karena 1 minggu ke depan kita akan mempelajari subtema yang ketiga, dan setelah itu artinya kita sudah memasuki PAS yang pertama. Jadi sebelum kalian PAS, Ustazah harap semua tugas-tugas yang Ustazah berikan, semua ulangan yang Ustazah kasihkan, ini sudah kalian kerjakan sehingga saat mengerjakan PAS tidak ada lagi beban dan tanggung jawab kalian yang terabaikan. Baik, untuk hari ini kita memulai pada tema 5, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran hari ini hanya ada 2 cakupan materi atau pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu tentang menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi, serta hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada ketiga gambar, di mana 3 gambar ini menunjukkan hubungan antara 2 makhluk hidup. Gambar pertama ini adalah bunga dengan kupu-kupu. Gambar kedua adalah tumbuhan dengan tali putri. Gambar ketiga ini adalah rusa dengan burung. Nah, di antara 3 gambar ini, masing-masing individu dengan yang lainnya ini memiliki hubungan. Bisa itu ketergantungan yang menguntungkan atau yang merugikan. Kita simak penjelasannya. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain seperti salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya dan di dalam ekosistem. Nah, kita akan menjawabnya di sini. Ada literasi tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Perhatikan, ini adalah salah satu bentuk dari rantai makanan. Kalian bisa melihat di buku paket kalian, juga bisa membaca dari buku paket tersebut. Kebergantungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari, hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau pun mampu membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut dengan produsen, dan ini satu-satunya adalah tumbuhan hijau. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut dengan konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan dengan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan, kita sebut dengan omnivore. Tentu anak-anak sudah paham dengan jelas perbedaan antara herbivora, karnivora, dan omnivora. Ini adalah penggolongan makhluk hidup, terutama hewan ya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Baik, kita lanjutkan. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam sebuah rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan khas antara kelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan.
Sedangkan di dalam sebuah ekosistem, terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan, demikian pula dengan produsen. Komponen dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem biasa kita sebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan. Mengapa Ustazah bilang ini jaring-jaring makanan? Karena di dalam sini banyak sekali rantai makanan. Kita bisa mengidentifikasikannya, contohnya seperti ini. Ini adalah rumput, ini adalah tumbuhan. Jadi dua makhluk hidup ini, yaitu rumput dengan tumbuhan ini yang akan menjadi produsen. Mengapa? Karena ini merupakan tumbuhan hijau yang bisa melakukan fotosintesis atau menghasilkan makanannya sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat kalau kita mulai dari rumput, maka rumput ini kalau di panah yang pertama ini dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang. Ini merupakan konsumen puncak. Ini satu rantai makanan. Kemudian ternyata rumput ini juga bisa dimakan belalang. Belalang itu dimakan ayam, kemudian dimakan elang. Lagi, rumput dimakan belalang, dimakan katak, dimakan elang. Ini juga bisa, rumput dimakan ulat, dimakan katak, dimakan elang. Ini berarti dalam konsumen yang pertama yaitu belalang dan ulat ternyata bisa menjadi masing-masing dua rantai makanan. Untuk yang dimakan ulat ini menjadi dua rantai makanan, begitu pula dengan yang dimakan belalang. Ini masih bisa satu lagi, yaitu yang rumput atau padi ini dimakan tikus, kemudian langsung dia dimakan elang, atau rumput dimakan tikus, dimakan ular dahulu, baru dimakan elang. Nah, ini juga bisa, rumput dimakan belalang, dimakan katak, dimakan ular. Ini juga bisa. Rumput dimakan ulat, dimakan katak, dimakan ular. Ini. Dan sedangkan produsen yang kedua ini adalah pohon. Ini ada dua. Yang pertama adalah pohon dimakan ulat, dimakan katak, dimakan ular. Atau pohon dimakan ulat, dimakan katak, dimakan elang. Ini berbeda rantai makanannya ya. Kemudian pohon dimakan belalang, dimakan ayam, dimakan elang. Pohon dimakan belalang, dimakan katak, dimakan elang. Pohon dimakan belalang, dimakan katak, dimakan ular. Nah, ini ternyata banyak sekali rantai makanan yang ada pada jaring-jaring makanan ini. Nah, anak-anak, kalau kalian masih penasaran, silahkan kalian kerjakan, tuliskanlah apa yang tadi Ustazah sudah sebutkan. Coba, betulkah kalian bisa menghitung dengan benar jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan tersebut? Tugas hari ini. Pertama, yang harus kamu lakukan adalah mencari kosakata baru pada bacaan rantai makanan tadi yang Ustazah sudah bacakan atau yang ada di buku tulismu. Kemudian setelah kamu cari kosakata baru itu, tuliskan di buku tulis. Yang kedua, kosakata yang sudah kamu dapatkan, silakan cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dari internet, silahkan cari artinya. Ketiga, tuliskan pokok pikiran utama dan kata kunci pada setiap paragraf. Kalian harus mengetahui ada berapa paragraf dari bacaan rantai makanan tadi. Silahkan tuliskan pokok pikiran utama pada setiap paragraf. Ini sudah pernah kita pelajari di tema 1. Terakhir, temukanlah informasi penting pada setiap paragraf. Jadi setelah kalian baca atau kalian dengarkan apa yang Ustazah bacakan, tentunya kalian tahu informasi apa yang ada pada setiap paragraf. Ini adalah tugas untuk hari ini. Baik anak-anak, kita sampai pada akhir pembelajaran. Ayo renungkan hal baru apa yang dapat kamu dapatkan dari kegiatan belajar hari ini. Sikap dan keterampilan apa yang bisa kamu kembangkan. Kemudian kerjasamalah dengan orang tuamu di rumah, yaitu temukan dan tentukan seekor hewan yang paling kamu sukai atau yang paling ingin kamu ketahui lebih banyak. Carilah gambar dan fakta menarik tentang hewan tersebut.
Carilah informasi sebanyak-banyaknya, baik itu televisi, internet, maupun sebagainya. Kemudian gambarlah pada sebuah kertas, buatlah dengan rapi dan menarik. Ini akan menjadi yang namanya pamflet. Pamflet? Ini akan menjadi sebuah informasi penting tentang fakta yang ada. Baik, anak-anak, kita sampai pada akhir pembelajaran. Kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.